Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Azira Faida. Jadi kali ini di video aku bakal ngebahas 5 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Jadi sebelum teman-teman nonton video aku, jangan lupa dulu klik tombol subscribe, like, comment, and share kalau misalnya teman-teman ngerasa video aku ini bermanfaat. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi teman-teman, aku yakin pasti kalian setuju kalau misalnya pendidikan itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam kemajuan suatu bangsa. Karena sistem pendidikan yang baik pastinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, maka tak heran kalau misalnya negara-negara maju pada saat ini tuh memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang pastinya dihasilkan oleh sistem pendidikan yang baik. Nah, negara mana aja sih yang termasuk ke dalam negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman buat ngelanjutin studi ke luar negeri? So, langsung aja check it out. Oke teman-teman, yang pertama itu ada negara Inggris. Siapa sih yang nggak tahu Inggris gitu kan? Nah, jadi di Inggris ini teman-teman, pendidikan prasekolahnya itu dimulai sejak umur 3 tahun. Nah, 3 tahun itu aku masih main-main guys. Aku TK aja umur tuh 5 tahunan, jadi dia 2 tahun lebih cepet lah dibanding kita gitu kan. Nah, hal itu membuat Inggris mengungguli negara-negara maju yang tergabung dalam OECD atau Organization Economic Cooperation and Development. Sedangkan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi di Inggris, itu pelajarnya cenderung mengambil bidang matematika dan sains. Kalau aku sih, mohon maaf, menyerah. Kayak gitu teman-teman. Nah, sistem pendidikan di Inggris ini juga disoroti teman-teman dan dianggap berhasil karena tingkat pengangguran di Inggris ini rendah gitu. Meskipun standar atau kualifikasi lah gitu ya, kalau kerja itu relatif tinggi karena hal itu dilatar belakangi oleh sistem pendidikan yang lebih mengutamakan atau lebih menekankan kepada praktik daripada teori. Nah, negara Inggris ini juga teman-teman termasuk negara yang memegang skor tinggi atau tertinggi gitu, yang memegang skor tinggi di PISA atau program for International Student Assessment yang diadakan oleh OECD itu sendiri, yang diadakan setiap 1 kali dalam 3 tahun untuk tujuannya itu meningkatkan metode-metode pendidikan serta hasil daripada itu. Next, yang kedua ada Jerman teman-teman. Nah, jadi Jerman ini sendiri termasuk negara yang serius dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan itu sendiri teman-teman. Nah, negara ini juga mewajibkan masyarakatnya untuk menyelesaikan pendidikan formal tanpa terkecuali hingga ke tingkat menengah. Sementara untuk pendidikan perguruan tinggi, nah, Jerman menerapkan pendidikan gratis untuk masyarakatnya yang melanjutkan di institusi atau perguruan tinggi milik pemerintah. Dengan hal itu, Jerman berupaya menekan komersialisasi pendidikan. Buat teman-teman yang nggak tahu, komersialisasi pendidikan itu, yang aku baca, komersialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah upaya atau perbuatan yang menjadikan sesuatu itu menjadi barang dagangan kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya dalam hal pendidikan berarti perbuatan yang membuat pendidikan itu menjadi barang dagangan atau menjadikan pendidikan itu sebagai barang dagangan, mungkin seperti itu ya. Kalau teman-teman misalnya ada yang lebih tahu boleh komen di bawah. Nah, jadi Jerman itu menekan komersialisasi pendidikan gitu. Nah, jadi negara yang disebut sebagai negara penemu ini mendapat apresiasi dalam hal itu. Dan dedikasi Jerman dalam bidang pendidikan ini membuahkan hasil juga guys, karena Jerman mendapatkan hasil di atas rata-rata negara OECD pada PISA 2018. Next, yang ketiga ada Amerika Serikat teman-teman. Sama halnya dengan Inggris teman-teman, Amerika Serikat juga dia mendapatkan skor di atas rata-rata negara-negara OECD. Hal tersebut
dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang berfokus pada siswa. Oleh sebab itu, pelajar di negara Amerika ini dia sudah mengenal pendidikan berbasis pemecahan masalah dan proyek sejak di bangku sekolah. Next, yang keempat ada negara tetangga kita yaitu Singapura, teman-teman. Nah, negara Singapura ini sendiri adalah negara maju yang termasuk ke dalam negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, teman-teman. Hal tersebut bisa kita lihat dari pencapaiannya pada PISA yang diadakan oleh OECD. Pada PISA terbaru, negara Singapura ini mengungguli Amerika Serikat dalam bidang matematika. Hal tersebut didukung oleh investasi yang dilakukan Singapura terhadap tenaga pendidik dan guru-guru di negara mereka. Profesi guru di negara Singapura ini digaji dengan sangat layak dan proses perekrutannya pun sangat ketat, sehingga hanya guru-guru yang berkualitas lah yang mengajar di Singapura. Next, teman-teman, yang terakhir itu ada Australia. Jadi Australia ini merupakan negara yang mendapatkan skor tinggi pada PISA 2018. Seperti yang kita ketahui bahwasannya PISA tidak hanya menguji hafalan, teman-teman, tapi PISA juga lebih berfokus kepada bagaimana pelajar dalam menyelesaikan masalah, seperti itu. Seperti halnya Singapura, Australia memiliki salah satu poin penting dalam peningkatan kualitas guru, teman-teman. Nah, Australia termasuk negara dengan sistem pendidikan yang baik gitu. Secara umum di negara ini memiliki akses yang sangat baik, kualitas dan bahkan sumber daya manusia. Maka tak heran jika banyak orang dari seluruh dunia berimigrasi ke Australia untuk melanjutkan pendidikan atau bahkan mencari kesempatan untuk berkarir di sana, teman-teman. Nah, ada juga beberapa universitas di Australia yang termasuk universitas terbaik di dunia, teman-teman, dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jadi mana nih negara yang akan kalian tuju? Inggris kah? Amerika? Jerman? Australia? Atau Singapura? So, buat teman-teman yang pengen lanjutin studi ke luar negeri, rencanain dari sekarang, jangan patah semangat, fighting. So, thank you so much for watching. I hope you enjoyed my video. See you.